hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, di tempat ini, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, di tempat mengalir di hidup kami Tuhan, di hidupku mengalirlah kuasa Roh Kudus, di tempat ini mengalir, pulihkan, oh Roh Kudus, pulihkan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara, nyatakan mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, sekali lagi katakan mengalir, mengalir. Saya berdoa hambanya Bapak Pendeta Yusak, mengalirlah di tempat ini, mengalir, pulihkan Tuhan, oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah di hidupku, di hidup, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah oh Roh Kudus di hidup, mengalirlah, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami untuk mendengarkan akan isi hati-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati kami dengan hikmat supaya kami boleh mengerti akan kehendak-Mu. Beri kami keberanian untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu mau ketemu siapa? Ketemu siapa? Sudah siap ketemu Tuhan Yesus? Saya juga bingung ya. Kok siap itu piye toh? Saya tidak mudeng kadang-kadang. Kok Bapak Ibu bilang siap itu dari mana ya?
Itu kalau benar Tuhan Yesus datang di tengah-tengah kita, mati loh kita semua. Bener loh. Loh kok iya bener, iya mati tenan. Karena kita itu hidup dalam daging loh. Dari hari Senin sampai Minggu ini, kita itu hidup dalam daging loh. Nah kok bilang siap ketemu Tuhan? Itu loh yang saya kan bingung saya tuh. Tadi mana ya? Sudah rapture belum? Yang WL-nya tadi? Anto? Apa ada yang gantiin bisa baca Alkitab? Oh itu belum rapture ternyata sudah masih di toilet. Saya udah cari-cari nanti kalau rapture kan wah saya ketinggalan nih. Jadi Bapak Ibu, saya itu pernah sekali diundang ke Istana Negara, saya pakai celana jin. Nggak boleh masuk loh, saudara. Jadi saya disuruh ganti celana dulu, baru boleh masuk. Walaupun pakai batik, bajunya pakai batik, celana jin, nggak boleh masuk. Apalagi Tuhan, kamu mau ketemu Tuhan, terus piye, syaratnya apa? Mau ketemu Tuhan harus syaratnya ya? Iya. Oh iya, mau ketemu Tuhan ya, kepengen. Nah terus, ya boh, pokoknya ketemu. Cenakmu. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah loh, tanpa kekudusan tidak akan melihat Tuhan. Nek melihat Tuhan, ketemu Tuhan enggak? Apa ketemu yang enggak melihat? Matius 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Iya, jadi syarat untuk bertemu dengan Tuhan itu kita harus kudus. Sedangkan kita hidup di dalam daging. Sehari-hari kan kita hidup dalam daging. Selama kita hidup, kedagingan kita masih ada. Dan kedagingan itu sesuatu hal yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Bapak Ibu mungkin mau kepengen tahu hidup dalam daging itu gimana? Galatia 5 ayat 19 ya, sampai 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, itu hidup dalam daging. Jadi Tuhan sudah memberitahu loh, hidup dalam daging tidak berkenan di hadirat Tuhan. Hidup dalam daging perseteruan dengan Tuhan. Jadi repot. Jadi kalau Bapak Ibu mau beribadah dan mau ketemu Tuhan, dan keadaan kondisimu seperti hari ini, terus piye coba? Kan kita harus ngerti bagaimana solusinya. Hadirat Tuhan ada di tempat ini. Kan begitu. Kalau kita hanya, wah kamu memuji Tuhan kenceng-kenceng, sampai pedot tenggorokanmu, enggak. Yang diminta Tuhan adalah kekudusan. Lain enggak. Zaman dulu, zaman sebelum Tuhan Yesus disalib, mereka melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Darah, ya minta darah beneran, harus ke Yerusalem, setahun sekali harus ke Yerusalem, itu harus dilaksanakan. Bapak Ibu enggak ke Yerusalem juga enggak apa-apa sekarang.
Kita hidup di dalam masa anugerah. Tapi kehendak Tuhan, arti kehendak Tuhan yang sebenarnya harus engkau lakukan. Apa yang Tuhan sudah permudah, engkau jangan lupakan. Sekarang bagaimana arti pengampunan itu? Ibrani 9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saya mau bacakan arti pengampunan lewat darah. Itu ada 4 ayat. Matius 26 ayat 28. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Kolose 1 ayat 20. Kolose 1 ayat 20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Oleh darah salib Kristus Tuhan memperdamaikan kita loh. Jadi kalau kita hidup dalam daging dan tidak berkenan kepada Tuhan, dan kita ingin ketemu Tuhan, darah kayu salib itu yang memperdamaikan kita dengan Tuhan. Satu ayat lagi, Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Ada 4 ayat mengatakan bahwa pengampunan darah pengampunan dosa lewat pencurahan darah. Itu apa sih? Apa yang kita lakukan saat ini? Yaitu perjamuan kudus. Perjamuan kudus. Pengampunan dosa itu ada 2 hal yang harus kita lakukan. Tadi pencurahan darah, yang satu pengakuan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi pada saat kita melakukan perjamuan kudus dan engkau mengakui dosamu, engkau diampuni. Kalau engkau diampuni, kamu ketemu Tuhan kan? Di atas puji-pujianmu, bertahtalah Tuhan di atas puji-pujianmu. Mujizat terjadi enggak? Engkau menyembah Tuhan, memuji Tuhan, caranya akan beda. Sangat berbeda. Kenapa kok saya sampai ngomong sangat berbeda? Cara engkau menyembah Tuhan akan sangat berbeda. Kalau hadirat Tuhan ada di tempat ini, engkau tidak bakal kuat duduk seperti ini. Tersungkur kamu. Itu yang sebetulnya sedang saya perjuangkan. Kenapa kok saya bilang sedang diperjuangkan? Hari-hari ini jarang ada orang menyampaikan khotbah masalah pengampunan dosa, masalah perjamuan kudus. Ini harusnya perjamuan kudus dilakukan setiap kali engkau ibadah dan pada saat sebelum engkau melakukan ibadah. Sebelum engkau melakukan ibadah, engkau harusnya mengajarkan perjamuan kudus. Saya setiap kali seminar kepada hamba-hamba Tuhan di daerah, saya kasih tahu. Suka enggak jemaat menyembah Tuhan di dalam kekudusan? Suka, lakukan pengampunan dosa. Banyak orang berkata, kita harus hidup intim dengan Tuhan. Sering enggak Bapak Ibu dengar ini? Sekarang saya kepengen tanya, sini yang punya anak siapa? Bapak punya anak kan?
anak bapak main di comberan, ya pulang intip dengan bapak terus nyikap gitu, mau? Bapak aja enggak mau, apalagi Tuhan. Apa yang bapak lakukan? Mandi dulu, bersih dulu. Kalau Tuhan ngomong, kuduslah dahulu. Nah kalau gitu kok ngomongnya mau intim ini piye carane? Ya toh, carane gimana kamu intim? Wong kamu kotor. Semakin lama kamu doa, nyebelin malahan. Mau baunya ndak enak, doanya kelamaan. Pelan, sana mandi dulu, gitu kan. Betul lah Pak? Coba gini loh, kenapa kok saya menyampaikan firman Tuhan itu iman dan pengetahuan. Ini kan saya menyampaikan firman Tuhan ini iman dan pengetahuan. Emangnya tidak ada ayatnya? Ada. 2 Petrus 1 ayat 5 sama 6. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 6. Justru itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Ayat 7 boleh lanjut Pak? Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Saya itu kalau baca ayat ini senang banget. Kenapa senang banget? Harusnya bacanya yang di ayat 11. Ayat 11, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Mau? Mau. Loh, saya itu saja nih baca ayat ini paling senang. Makanya saya menyampaikan firman ini secara iman pada kebajikan. Kebajikan pada pengetahuan. Jangan kamu pisah-pisah. Kenapa iman tidak bisa dengan pengetahuan? Justru itu yang harusnya lakukan. Seperti yang saya ngomong tadi loh. Kamu mau ketemu Tuhan. Kudus dulu. Kudus gimana? Lewat darah Kristus dan pengakuan. Mau hidup intim, kudus dulu. Ini kan pengetahuan. Dikasih contoh, ini loh. Anakmu pulang dari comberan meluk kamu mau. 1 jam meluk kamu. Apa ini? Mandi dulu. Kan gitu. Disinilah. Ini ayat. Saya itu senangnya apa? Kalau kamu betul-betul melakukan 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11. Itu upahmu itu loh. Engkau memiliki hak penuh untuk masuk dalam kerajaan surga. Hak penuh loh. Bukan sekedar engkau akan masuk, enggak. Engkau memiliki hak penuh. Tapi pagi ini saya tidak akan membahas itu. Saya cuma mau membahas mengenai iman pada kebajikan pada pengetahuan. Kenapa kok iman pada kebajikan? Engkau percaya kepada setan itu iman loh. Jangan kau anggap, oh iman itu hanya kepada Tuhan. Enggak. Iman itu perlu kebajikan. Untuk iman kepada Tuhan, makanya ditulis itu kebajikan gitu. Kenapa iman kepada setan? Setan tidak kelihatan, tapi kamu percaya kan? Nah iya. Makanya saudara-saudara, saya menghimbau, kalau Bapak Ibu ingin ketemu Tuhan, adakanlah perjamuan kudus. Saya yakin di tempat sini, hadirat Tuhan akan ada di tempat ini. Dan engkau menyembah Tuhan, bukan sekedar engkau menyanyi. Kalau engkau sekedar menyanyi, orang dunia menyanyinya lebih bagus dari Bapak Ibu. Histerisnya kalah kamu. Penyanyi dangdut itu loh, saya kalau perhatikan tuh penontonnya gila nih. Gitu. Itu kalau penyanyi rock itu orang
musik gereja belum ada apa-apanya, saya bilang gitu. Makanya saudara-saudara, nomor satu, kekudusanmu yang harus engkau jaga. Kenapa kok saya itu bilang kekudus? Duh Pak, apa saya ini tidak kudus loh? Selama kamu hidup ini, kamu hidup dalam daging. Roma 8 ayat 7 dan 8. Roma 8 ayat 7 dan 8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena keinginan daging perseteruan dengan Allah. Perseteruan apa? Berlawanan dengan Allah. Terus? Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Siapa yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Gitu kok mau ketemu Tuhan. Piye toh? Bener enggak? Mantu toh. Ngene den sing ngomong ben lego gitu loh. Ya toh? Orang ngerti juga ora apa-apa kok. Piye. Saya itu kadang-kadang nyampaikan ini pegel, gemes gitu loh. Orang Kristen itu seolah-olah buat saya ya, dia datang ke gereja karena aku kepingin cuma aku memenuhi syarat KTP-ku Kristen. Karena apa? Gini loh, saya itu melihat orang Kristen itu, daripada nanti aku dibilang tidak Kristen, wis aku tak ke gereja. Beno aku nanti pulang mampir soto ayam gitu ya. Padahal tadi saya dikasih soto, jadi saya cerita soto. Gitu. Jadi Bapak Ibu sajan itu mau makan soto, bukan ke sini. Tapi karena aku Kristen ya ke sini dulu, pas lapar ke soto gitu. Jengkel ke enggak? Harusnya perbaikilah, kudus dulu. Dan engkau akan mengerti apa artinya hikmat, apa artinya sukacita, apa artinya damai sejahtera. Nek kowe hanya ngomong tok, damai sejahtera itu ngomong tok, berangkat dan pulang sama aja. Ini jujur ngomong, saya ini umur sudah 71. Jangan dianggap tidak punya pikiran. Bukan maksudnya mikirkan jenengan, bukan kamu sekalian, bukan. Ini gini, artinya saya tidak punya pikiran itu gini. Jangan kamu anggap saya itu tidak stres. Saya rasa takut ada, rasa khawatir ada. Tanya Bapak, betul ya Pak? Dalam hidup itu ada rasa, ada siklus yang masuk di dalam. Siang ini saya akan bahas perkara itu. Kalau engkau beribadah dan engkau bertemu Tuhan, arti damai sejahtera itu betul-betul keluar, hilang. Dan engkau tidak usah bilang, Tuhan kirim jemaatmu dari utara, selatan. Kamu baru bilang utara sudah penuh dulu sini. Benar. Kamu tidak usah bilang, tidak usah minta, penuh walahan. Kenapa? Hadirat Tuhan ada di tempat ini. Tapi saya itu ditanya, saya kan sering seminar hamba-hamba Tuhan. Saya itu kadang-kadang ya bingung sendiri sama diri saya. Saya tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah ngambus itu tidak pernah. Tapi seminar sama hamba-hamba Tuhan yang gelarnya sarjana teologi, S2, doktor itu loh tak kasih seminar saya. Bingung kan? Mereka itu dengar ke seminar saya. Bapak Ibu mau tahu berapa jam? 4 jam.
Saya pernah sekali Bapak Ibu, saya seminar di Malang. 4 jam tidak berhenti. Seminar 4 jam tidak berhenti itu, waduh. Tapi tidak ada yang keliweran ke WC itu tidak ada. Sudah selesai, turun. Begitu turun, didatangi 2 pendoa. Saya pikir ada apa ini? Saya bilang gitu kan. Ada apa Pak? Kasih gambar. Tak lihat gambarnya. Tadi waktu Bapak seminar di atas, saya lihat penglihatan ini Pak. Apa tahu? Bapak tahu? Ada 2 malaikat dan 1 malaikat Jibril. Senang. Takut saya. Aduh. Saya masukin kantong, tidak berani cerita, saya masukin kantong aja. Saya pulang, saya doa sama Tuhan. Saya tanya sama Tuhan. Maksudnya apa di Tuhan? Bagaimana aku memperlakukan malaikat ini Tuhan? Tahu jawaban di Tuhan apa? Seperti kamu memperlakukan sepeda motor itu loh. Nek kamu butuh ya pakai, nek enggak butuh taruh garasi, jangan kau bawa tempat tidur. Enak kan jawabnya? Kenapa kok Tuhan ngomongnya gitu? Dia itu Tuhan yang cemburuan. Kalau kamu nyembah malaikat, bubar. Tahu bubar? Habis hidupmu. Iya. Makanya jangan seneng nek kowe dikasih privilege sama Tuhan. Hati-hati dengan privilege yang Tuhan sudah berikan buat kamu. Hati-hati. Saya itu kadang-kadang bingung dengan diri saya sendiri. Ya itulah. Karena apa Bapak Ibu? Saya menyampaikan ini supaya Bapak Ibu hidup pada waktu engkau menghadap kepada Tuhan. Tuhan itu betul-betul berkarya dalam hidupmu. Bukan sekedar kamu ke gereja, ya sudah. Bu Rachel saya udah ke gereja loh Bu. Baik. Gitu. Tragis banget saya bilang. Lebih baik Bapak Ibu di rumah nonton TV, sebelahmu ada makanan, itu lebih baik. Daripada nanti kamu ke sini, turun tangga ke Tibo, terus pilih. Ya toh, kalau kamu di sini dan kamu ketemu Tuhan, hidupmu beda banget. Beda. Hadiratnya akan, sebab Bapak Ibu, saya itu menyampaikan ini, saya itu sering, saya buat contoh itu adalah gereja di Temanggung. Pendetanya sudah tua, umurnya 75 tahun. Dia melakukan ini sebelum ibadah, dia mengadakan perjamuan kudus. Waktu saya ngomong perjamuan kudus dulu, dia ngomongnya apa? Pak, mana mungkin saya bisa melakukan? Loh kok tidak bisa melakukan, kok mana mungkin tuh kenapa? Dong saya jam 8 lebih seperempat jemaat baru datang ya Pak. Apalagi saya kalau mulai jam 8 kurang seperempat perjamuan kudus, nanti yang datang berapa orang Pak? Saya bilang, ini perintah Tuhan, nomor 1. Nomor 2, umumkan. Dan yang nomor 3, beri kursi di depan. Pada saat yang terlambat, silakan duduk dulu dan selesai masuk. Tahu hari ini, itu gereja yang tadinya kosong, tadinya cuma isinya 100 orang, itu kapasitas 600. Jam 8 dia mulai, setengah 8 udah penuh. Jemaat itu bukan masalah jamnya, ada hadirat Tuhan atau tidak. Bukan masalah jamnya, tinggal komunikasi dan itu ada hadirat Tuhan. Engkau akan dengan tertib datang.
Dan saya lihat ini bukan satu gereja, banyak gereja dia lakukan. Dan benar-benar ini membawa dampak kepada jemaat. Kalau engkau menyembah Tuhan dan Tuhan ada di tengah-tengah penyembahan dan pujian. Itu nyanyiannya Pak Niko ngomong, hadiratnya membawa kesembuhan kan? Betul enggak? Jadi kamu enggak usah bilang sembuhkan aku toh. Hanya memuji Tuhan kan? Gimana? Makanya Bapak Ibu lakukan. Ya. Saya bilang, saya tuh waktu pengen nyampaikan ini, tahu Bapak Ibu, saya nabrak liturgi yang pernah sudah berpuluh-puluh tahun. Sejak saya kecil, sekarang umur saya 71 toh, sejak saya kecil, perjamuan kudus itu selalu setelah firman Tuhan. Tapi kalau setelah saya lihat, Bapak Ibu tahu, kalau saya seminar, saya perjamuan kudus dulu. Saya bilang sama gerejanya yang itu, adakan perjamuan kudus. Beda banget cara mereka menerima, bagaimana mereka cara bertanyanya beda banget. Dan pada waktu itu saya di Lawang perjamuan kudus, dimasukkan YouTube dan sampai ke negeri Belanda. Yang di negeri Belanda itu sampai ngomong, kok beda ya? Saya yang di negeri Belanda lihat linknya, hasilnya beda. Itu karena apa? Di tengah-tengah ini ada pengampunan, ada kekudusan. Dan kalau engkau kudus, engkau akan bertemu dengan Tuhan. Hadiratnya ada di tengah-tengah kita. Amin. Oke. Saya mau lanjutkan dulu dengan Bapak Ibu supaya agak intro lagi, ada case yang nanti akan nyambung ke perjamuan kudus. Jadi maksud saya begini. Di awal pandemi, saya itu disuruh Tuhan untuk berdoa. Dan waktu saya berdoa, saya ditegur Tuhan gara-gara saya ceriwis. Doa saya ceriwis. Pas pandemi disuruh Tuhan berdoa, beneran ya toh? Kenapa kok ceriwis? Tuhan lindungi keluargaku, lindungi, jauhkan dari COVID, saya tengking. Tuhan bilang, kowe kok ceriwis toh? Tidak bisa kowe dengar aku ngomong. Salah ya Tuhan. Ya salah banget. Kalau kamu berdoa ceriwis, Tuhan yang suruh dengar doamu apa kamu yang dengar suara Tuhan? Ayo. Kamu kan sering, Tuhan dengar doaku, Tuhan dengar. Kamu itu loh, aku sing meh ngomong ndak bisa kamu dengar. Gitu kan? Waktu itu saya doa, suruh dengarkan suara Tuhan. Dan pada waktu saya dengarkan suara Tuhan, Tuhan suruh saya apa? Suruh milih. Suruh pilih itu apa? Suruh milih, Tuhan itu bilang sama saya gini, kalau aku beri pilihan untuk memilih indramu yang untuk kamu pergunakan berkomunikasi dengan Tuhan apa? Nah saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya ini bodoh Tuhan. Saya bodoh Tuhan. Tuhan yang pilih buat saya aja. Pokoknya Tuhan pilih apa saya mau, pasti aku mau. Tuhan pilihkan buat saya hidup. Nah kan bingung saya, hidung buat komunikasi. Apa ambus-ambusan, apa piye, saya itu bingung toh. Nah saya itu bilang sama Tuhan, Tuhan saya enggak ngerti loh Tuhan, kok milih hidung itu. Terus Tuhan suruh buka, saya disuruh buka ayat.
Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Iya. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menghembuskan nafas hidup lewat lubang hidung. Tidak lewat kuping, tidak lewat mulut, lubang hidung. Oh gitu toh, nafas hidup ya Tuhan. Nafas hidup lewat lubang hidung. Gitu ya. Saya itu bilang sama Tuhan gini, Tuhan, mbok saya itu dikasih tahu baunya Tuhan itu kayak apa. Supaya kalau saya doa, Tuhan hadir, saya ngerti. Kan enak gitu ya. Jadi ngendus-ngendus gitu. Oh Tuhan hadir ini ya kan enak. Ya betul. Enak toh. Mau sudah dikasih privilege hidung. Jadi kalau Tuhan datang saya ngendus-ngendus. Oh Tuhan hadir. Terus Tuhan ngasih tahu. Kamu pergi di air terjun. Itu kamu berdiri di tengah-tengah situ. Apa yang kamu rasakan? Banyak oksigen Tuhan. Bauku itu seperti itu. Oksigen. Seperti itu ya Tuhan. Ya. Lah terus ini pelajaran terusnya gimana Tuhan? Aku enggak ngerti. Dan saya berkomunikasi dengan dokter teologi yang dari Jogja kah, dari manakah. Enggak ada teologi mengenai hidung. Kan bingung saya. Terus Tuhan disuruh buka Ayub 27 ayat 3 dan 4. Ayub 27 ayat 3 dan 4. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Nah loh, roh Allah ada di mana? Bukan upilmu tok toh. Maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Itu loh. Baru dengar. Roh Allah itu diam di lubang hidungmu. Ayat ini emangnya baru keluar zaman sekarang. Waktu pandemi terus keluar ayatnya ini. Dari zaman dulu sudah ada kan. Lah kok enggak pernah diperhatikan orang. Makanya Bapak Ibu, engkau kalau berdoa jangan ngecipris. Dengarkan suara Tuhan. Kalau Tuhan ngomong, dengerin baik-baik. Engkau akan ngerti banyak rahasia firman Tuhan. Tapi kalau kamu ngecipris, kepentingan pribadimu yang nonjol. Makanya Tuhan itu selalu ngomongnya apa? Cerdik seperti ular. Orang cerdik itu mikirnya dirinya sendiri. Cerdik seperti ular. Tulus seperti merpati. Itu loh. Makanya Bapak Ibu, kalau doa, wong Tuhan itu ngerti kok. Apa yang kamu minta itu sebelum kamu ngomong wis ngerti kok. Ayatnya di mana Bu? Kok amin? Matius 6 ayat 8. Ada ayatnya loh. Matius 6 ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ya, loh. Jadi tidak usah minta atau? Ya Pak ya. Mau ceriwis terus? Kamu mau ceriwis terus? Ngomong-ngomong mbak Tuhan. Orang kalau ada anak datang ngomong ceriwis. Oh, papi aku mau ini, mau itu. Ceriwis, gitu kan. Diemin kan, didiemin kan. Saya itu mau cerita dulu mengenai cucu saya. Dulu waktu dia umur 3 atau 4 tahun. Itu cucu ini yang nomor 1 ini saya sampai geleng-geleng kepala. Dia kalau mau mainan, enggak pernah sekalipun ngomong mulutnya itu bilang, "Opa, aku mau mainan ini." Enggak pernah. Diem aja, cuman dia jongkok di depan mainan.
jongkok, diem gitu kan. Saya sudah tahu tuh, dia jongkok, diem, muter lagi, balik situ lagi. Opane apa? Ngerogoh kantong, ngeluarkan kartu kredit. Dapat enggak? Dapat. Ngomong enggak? Enggak. Cuma nongkrong, diem, nongkrong gini terus. Cucu saya sekarang ini sudah hampir 18 tahun. Dia nanti Agustus masuk Pelita Harapan ambil musik. Dia bisa memainkan 7 alat musik. Umur 15 sudah jadi arranger. Dia mau masuk universitas harusnya bayar tuh 250 juta. Karena yang diambil sound design, bukan player. Sound design. Dan dosennya bilang, ini sound design paling susah loh. Karena passionnya harus punya 2. Passion musik dan passion teknik. Dia punya dua-duanya. Terus ditanya, kamu mau masuk sound design, karya kamu apa? Tunjukin, alatmu apa? Dia beritahu, kalau gitu kamu ikut kompetisi. Sama mahasiswa sedang adakan kompetisi sound mixing. Dan pada waktu dia ikut, juara 1. Belum kuliah juara 1. Harusnya bayar 250 juta. Karena orang tuanya bukan hamba Tuhan, disuruh bayar 50 juta. Tapi dapat 3 semester gratis. Ya sama dengan enggak bayar. Coba. Makanya Bapak Ibu, engkau enggak usah terlalu banyak minta sama Tuhan. Apa yang ada di dalam hatimu, Tuhan tahu. Enggak usah ngomong. Yang penting kamu dengarkan suara Tuhan. Apa toh Tuhan? Apa toh Tuhan? Saya pada 2017, saya itu doa sama Tuhan gini. Tuhan, pada masa tuaku, aku enggak mau hidup merana Tuhan. Paksakan kehendakmu dalam hidupku. Nah itu nek ini kue ngomong. Perkara begini kamu ngomong sama Tuhan. Itu sesuatu doa yang tidak lazim. Toh. Doa yang tidak lazim. Kok saya bilang, paksakan kehendakmu Tuhan dalam hidupku. Terus itu di awal bulan Desember. Akhir bulan Desember Tuhan jawab. Kejadian 24 ayat 1. Kejadian 24 ayat 1. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Duh, Tuhan itu belum maksa, sudah jawab. Tahu enggak, saya dengan begitu saya ngerti posisi saya. Tuhan percaya sama saya. Nek Tuhan enggak percaya sama saya, dia maksa dulu baru jawab, betul kan? Betul gitu enggak? Tapi kalau dia jawab dulu, aku dipercaya sama Tuhan loh. Itu loh yang engkau harus ngerti sedetil-detilnya engkau berkomunikasi dengan Tuhan. Bukan sekedar, oh potongan mau. Nah itu repot. Anak nek sudah gitu repot. Autis itu namanya. Jangan sampai kamu sama Tuhan autis. Ya toh? Nah, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, berkat segala dalam segala hal itu berkat yang paling gede apa Tuhan? Bisa takok nih, wis diberkati saya takoki kan aku. Tuhan bilang, berkat generasi itu yang terbesar. Berkatku yang terbesar buat manusia adalah berkat generasi. Makanya Pak Niko ngomongnya apa? Tiga generasi melayani Tuhan kan? Itu berkat yang terbesar di dalam Alkitab. Kenapa kok saya bilang itu berkat yang terbesar? Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak ada satu tokoh
pun yang di dalam Alkitab, yang generasi selanjutnya dipakai Tuhan. Hanya Abraham, tok. Hanya Abraham aja yang dipakai Tuhan. Terus saya ngomong lagi, Tuhan, Tuhan, nek gitu berkatku luwih gede daripada Abraham, Tuhan. Jadi kurang ajar, kan? Ya toh, sudah diberkati, tekok dikandani, tahu dikandani, tanya diberitahu, Isa bilang masih gede itu sombong. Itu sombong. Tuhan, kalau gitu berkati Abraham, ya aku gede aku ya Tuhan. Duh, kenapa kok gitu? Abraham tidak melihat Yakub melayani Tuhan. Saya melihat cucu saya melayani Tuhan. Besar mana? Besar aku. Ternyata ayatnya ya ada. Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Itu loh. Jadi kalau engkau mengalami sesuatu yang lebih besar daripada tokoh-tokoh di Alkitab, Tuhan sudah tulis. Ini loh. Engkau akan melakukan hal-hal yang lebih besar. Jadi jangan kaget. Nah coba kamu kalau enggak dengar suara Tuhan, piye coba? Ya toh? Ya. Saya ini perkara hidung sudah ngerti kan? Saya mau balik di perjamuan kudus. Di perjamuan kudus itu dikatakan kalau engkau makan dagingku dan minum darahku, engkau akan hidup. Ayatnya di mana ya? Yohanes 6 ayat 51. Kalau enggak salah ya. Yohanes 6 ayat 51 atau 52 itu. 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Ya. Jadi perjamuan kudus itu sesuatu yang hidup. Ya toh? Perjamuan kudus adalah sesuatu yang hidup. Bukan jadi satu peringatan. Peringatan di dalam perjamuan kudus itu mengingatkan kamu setiap kali ibadah kamu harus perjamuan kudus. Jangan dibilang itu peringatan toh, nek gitu nek gitu 3 bulan sekali atau tidak setahun 2 kali aja Paskah sama Natal perjamuan kudus. Ini sesuatu yang hidup. Tahu hidup? Hidup itu kita lihat dari tanaman. Tanaman yang hidup bertumbuh enggak? Bertumbuh. Berbunga enggak? Berbunga. Berbuah enggak? Berbuah. Tapi kalau kamu diam, enggak berbuah, enggak berbunga, terus gimana? Dibuang tong sampah. Hidup. Sesuatu yang hidup. Saya itu tanya sama dokter. Di sini ada dokter. Ada yang pekerjaannya dokter? Ada? Enggak ada ya? Jadi saya itu tanya sama dokter. Dokter, itu kehidupan manusia itu gimana toh? Kan ada sari makanan yang kita makan, dibawa darah ke seluruh tubuh. Tapi dengan catatan harus ada oksigen. Tanpa oksigen, makanan itu tidak bisa sampai ke seluruh tubuh kita. Mandek. Makanya COVID itu yang diserang apa? Yang diserang adalah pernapasan. Jadi orang COVID itu matinya bukan karena virusnya COVID membunuh kita. Dia nyerang paru-paru kita tidak bisa bernapas, mati kita. Itu.
Nah saya mikir, iya ya, perjamuan kudus, makan roti dan minum darah, anggur perjanjian. Dan itu menguduskan kita. Dan supaya hidup ada oksigen. Terus saya buka Roh Kudus di dalam bahasa Ibrani itu ruah. Di dalam bahasa Yunani itu pneumo. Pneumo kalau bahasa kedokteran pneumonia. Itu ilmu mengenai paru-paru. Makanya saya bilang, oh gitu ya. Nah saya itu mulai bertanya, nek gitu Roh Kudus itu masuk ke dalam tubuh saya lewat mana? Kalau Roh Kudus itu dibilang ruah, artinya nafas, berarti harus lewat. Lah kok kamu bilang lewat umbun-umbun? Tahu umbun-umbun? Gini-gini toh kamu? Nek kamu diberkati terus kamu gini-gini kan? Ini kan umbun-umbun mesti. Masuk lewat umbun-umbun. Benar? Loh, Tuhan sudah ngomong. Apakah Tuhan melakukan hal yang seperti itu? Tuhan Yesus waktu dia hidup melakukan enggak? Melakukan. Markus 7 ayat 34. Markus 7 ayat 34. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya. Sambil mengadah ke langit, dia menarik nafas. Lewat mana? Dia menarik nafas lewat kuping. Waktu itu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sedang bisu tuli. Dan Tuhan berkata, dia menarik napas dan berkata, Evata, terbukalah. Betul? Nah sekarang pertanyaannya, kalau Bapak Ibu sedang gelisah, ini banyak sekali bapak-bapak pergi ke karaoke, pergi ke nightclub, itu gara-gara satu ini loh penyakitnya, gelisah, takut, khawatir. Dia ingin sementara melupakan kekhawatirannya, dia melarikan diri dari kenyataan, dia pergi karaoke. Kok kurang? Minum minuman keras. Masih kurang, dia minum obat narkoba. Ini yang menyebabkan hal ini, yang menyebabkan engkau lari dari kenyataan. Ini yang saya lakukan kalau saya dalam keadaan gelisah, takut, khawatir, melihat masa depan, dengar gini, dengar gitu. Bapak Ibu tahu enggak? Di sini yang bisnis itu penjualan bulan Januari jeblok semua. Bapak bisnis, betul enggak? Januari jeblok semua apa? Kenapa? Bulan November Pak Jokowi itu pidato. Ada berapa negara yang akan bangkrut. Kita akan resesi gini-gini. Terus Bank Dunia begini, ditambah pendeta lagi. Tambah takut kan. Itu dekem semua loh. Januari itu dekem semua. Tahu dekem ya? Gara-gara ngomong itu loh. Ternyata setelah dilewati tidak ada apa-apa. Februari juga gak ada apa-apa. Bahkan income-nya Indonesia naik. Pertumbuhan ekonominya naik. Lah gimana? Saat itu loh banyak orang takut. Takutnya apa? Apa yang dia lihat. Iya bener. Jebok. Terus khawatir nanti bayar utangnya gimana? Enggak bisa berdoa kamu. Tapi kalau kamu tenang, kamu damai sejahtera, kamu bisa berdoa. Amin.
Itu loh. Makanya kalau Bapak Ibu sedang alami kesulitan, sedang khawatir, sedang banyak pikiran, kamu narik napas. Percaya yang masuk itu Roh Kudus, bukan oksigen. Loh, sekarang ini beda nih, Bapak Ibu akan tanya, rampok itu, maling itu, pelacur itu juga menyedot oksigen. Tapi kan dia tidak percaya kalau itu Roh Kudus. Hujan. Kalau percaya itu berkat Tuhan, jadi berkat. Kalau tidak percaya itu berkat Tuhan, jadi kutuk. Jadi banjir. Tapi kalau itu jadi berkat, tanaman tumbuh. Matahari. Kalau itu percaya itu berkat Tuhan, jadi berkat. Kenapa kau bilang jadi berkat? Waktu zamannya COVID banyak orang tak elingke wae toh. Tapi kebanyakan jemur gosong. Nah, itulah. Makanya nek dapat berkat Tuhan dibagi. Kalau tidak dibagi kamu kayak laut mati. Tahu laut mati? Sampai sini pernah ke Israel? Tidak ada. Saya itu kalau ke Israel kepengen nyocok ketok antara yang di Alkitab dan kenyataan itu gimana toh? Oh gini, ya udah. Nggak, wow, tembok ratapan dasku tak jeduk-jeduk. Sayang. Kamu kalau ke Israel, itu jangan bilang, oh orang Yahudi itu ndasi dijeduk-jeduk, terus melok-melok gitu kok jeduk-jeduk. Benjut ra entuk apa-apa. Tahu benjut ra entuk apa-apa? Benjol ini loh, enggak dapat apa-apa. Saya itu kalau ke Israel cuma pengen nyocok antara Alkitab dengan kenyataannya gimana. Yang paling jadi sampai hari ini ingat terus itu apa? Kolam Bethesda. Kenapa kok kolam Bethesda? Dulu waktu saya kecil, saya itu lihatnya kolam Bethesda itu kayak kolam renang yang lumpur tidur di sebelah kolam renang gitu. Setelah saya pergi ke situ, turun 30 meter. Lumpur turun 30 meter berdiri aja enggak bisa, ya kapan sampai gitu kan. Itu kolam Bethesda itu turun ke bawah tanah. Ya memang kolam Bethesda itu di Yerusalem. Yerusalem itu pegunungan, adanya air kan di bawah tanah. Oh gitulah ya saya gitu. Saya bilang Bapak Ibu, kalau engkau melakukan hal ini, ya engkau tidak usah berdebat, apa iya atau gini, sudah. Nanti malam kamu waktu berdoa, kau tarik napas, percaya bahwa ini Roh Kudus yang masuk. Engkau akan merasakan hal yang berbeda. Apa yang jadi kebutuhanmu? Bukannya gini loh, saya kadang-kadang melihat orang itu kepengen mujizat gini, celing berubah gitu. Saya itu kadang-kadang itu, aduh ampun kadang-kadang. Karena dari kecil kamu disuguhi Cinderella ting gitu kan, jadi kan. Enggak gitu. Ini saya mau kasih tahu mujizat itu begini. Tolong dibaca 2 Tawaris 9 ayat 23. 2 Tawarik 9 ayat 23. Ayat 23. Semua raja di bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Iya. Ini loh. Jadi kenapa Bapak Ibu baca ayat ini kan masih belum ngeh toh? Belum apa toh maksudnya gitu. Belum ngeh toh? Sudah ngeh, tahu maksud saya. Tahu enggak? Tahu enggak? Belum. Jadi saya mau tanya dulu, hikmat ada di mana? Hikmat ada di mana? Nah, itu dulu. Kalau kamu hikmat ada di dalam hati dan kamu menarik napas sampai ke dalam hatimu,
ada hikmat enggak di dalam dirimu? Nek kamu ada hikmat, kamu sakit apa, bisa kamu selesaikan. Itu mujizat. Contoh, saya bulan November, berat badan karena pandemi, berat badan saya itu 90 kilo. Itu celana ini 36, sekarang 34. Bulan November saya dapat hikmat, jangan makan nasi, karbohidrat hilang semua. Hilang semua. Hari ini berat saya 78, 12 kilo. Nah itu mujizat dari hikmat. Ya gitu loh. Jadi kamu jangan bilang kayak Cinderella gitu, celing gitu loh. Lah kayak ibu itu loh, ngerti terus mantuk-mantuk. Lah saya ngomong itu kan lego. Woi. Ya saya ngomong kan lego gitu. Dikasih tahu terus mantuk-mantuk. Wow, ngerti. Ben ora ngerti ya ora apa-apa. Ya, ini yang dikatakan mujizat itu engkau diberitahu Tuhan, lakukan. Dan proses kesehatanmu terjadi. Lah itu mujizat. Lah enggak makan nasi, enggak makan noodle, enggak makan roti, itu sudah dari kapan? Sudah dari lama enggak. Cuma hati saya enggak yakin. Tapi pada saat titik tertentu saya jadi yakin. Loh, iya loh, tahu Bapak Ibu, gula darah saya jadi baik. Kemarin saya itu pergi ke dokter. Penyakit dalam. HB1C saya cuma 6,5. Coba. Enggak pernah saya HB1C-nya saya 6 itu enggak pernah. Tapi sekarang karena saya enggak makan karbo sama sekali. Dokternya bilang, "Pak, nanti nek turun lagi obatnya dikurangi ya." Itu. Disembuhkan Tuhan enggak? Dari hikmat. Amin. Itu loh. Saya itu kemarin cerita sama istri saya. Iya ya, banyak orang itu kepengen mujizat itu kayak Cinderella. Tidak mau tahu prosesnya Tuhan. Lah mbok itu berhikmat itu kan apa? Berhikmat itu kamu dikasih tahu jalan keluar. Gitu loh. Bapak Ibu, bukan saya nyombong. Di masa pandemi, saya ini mesti kerja loh. 71 gini mesti kerja. Cari sangu. Sangu jalan-jalan. Ya toh? Sangu jalan-jalan. Saya bukannya rugi terus nutup cabang. Buka cabang malahan. Ada 2 cabang yang tak buka di masa pandemi. Lah piye toh? Orang nutup saya buka. Ya, karena apa? Ya itu. Saya itu kalau sedang merenung, utang harus bayar gitu. Saya nyedot napas, duitnya kesedot irung. Enggak. Hikmat. Tenang. Supaya engkau bisa berdoa. Iya. Ya Bu. Mantu. Ya gitu kan. Engkau kalau sudah begitu, Tuhan akan hidup di dalam kamu. Dan kamu akan hidup di dalam Tuhan. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Yes. Dan hidupku. Cukup. Kristus hidup di dalam aku dan aku hidup di dalam Tuhan. Ini maksudnya gini, kalau Kristus hidup di dalam kamu, dia berkarya dan kamu percaya, itu kamu hidup di dalam Tuhan. Ngerti enggak maksudnya? Jadi Tuhan
hidup di dalam kamu dan kamu hidup di dalam Tuhan. Itu kamu melakukan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan sudah hidup di dalam kamu lakukan, itu kamu hidup di dalam Tuhan. Ya, jadi jangan bingung. Piye ya hidup di dalam Tuhan? Nah, itu kan pertanyaannya gitu. Kamu melakukan firman Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan, itu menandakan kamu hidup di dalam Tuhan. Tandanya apa toh Pak? Kalau aku hidup di dalam Tuhan. Nah itu kan Bapak Ibu tanya gitu, tandanya apa toh ya? Matius 10 ayat 20. Matius 10 ayat 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Tuh, Bapak Ibu tahu ayat ini? Saya bilang, wow, bukan aku yang berkata-kata. Tapi Kristus yang ada di dalam aku yang berkata-kata kepadamu. Itu tandanya bahwa Kristus hidup dalam aku. Ini tak cerita nih. Pada satu saat saya itu seminar di Jogja. Ada dosen teologi tanya sama saya, Pak, saya ini jam berapa saat? Apa? 10 menit. 10 menit. Ya wes, enggak usah cerita enak gitu ya. 10 menit tapi tetap kon cerita. Nyekso kayak. Hikmat katanya. Atau Bapak Ibu ngeleh titik enggak apa-apa ya? Ngeleh titik enggak apa-apa toh? Tahu ngeleh dikit, lapar dikit enggak apa-apa toh? Ini kan jam 12, waktunya makan, nanti makan jam 2 gitu kan enggak apa-apa. Jadi pada waktu itu tanyanya gini, Pak, ini dokter loh, teologi ya. Saya ini trauma Pak. Kenapa Pak? Saya ini kalau doakan orang sakit bukannya sembuh, mati. Nah kan bingung saya yang jawabnya. Aduh, dokter teologi nanyai gitu. Dan dia bilang trauma itu kan berkali-kali, bukan cuma sekali. Tiap kali doain orang, bukan hidup mati, sembuh enggak mati. Sampai trauma. Sampai ada orang sakit datang ke rumahnya, dia enggak berani keluar, istrinya suruh doain. Nah, mati terus. Dan saya tanya, aduh ini saya di atas mimbar. Enggak ngerti apa-apa. Lah kok Tuhan tuh ngomong sama saya gini, history. Ya saya tanya historinya dia. Dia cerita bapak ibunya. Bapaknya itu sama ibunya cerai, bapaknya ninggali utang. Tapi bapak ibunya itu single parent, dia menyelesaikan utangnya dan menyelesaikan kewajibannya sebagai ibu, nyekolahin anaknya sampai jadi dokter. Tapi karena berhubung dia itu sudah gelarnya doktor teologi, dia akan cerita itu, ada komanya. Saya itu yuk sampai detail gitu, koma we tak deloi. Komanya apa? Saya sudah mengampuni Pak. Ngomongnya gitu. Lu nek dia, Pak orang tua saya gini-gini, terus saya bilang, ampuni selesai, urusannya gampang gitu. Dokter teologi ya, saya sudah ngampuni Pak. Piye gue coba? Ayat ini keluar. Artinya keluar itu apa? Bukan langsung keluar untuk jawab pertanyaan, enggak. Bukan kamu yang berkata-kata, tapi rohku yang ada di dalam kamu yang berkata-kata. Tahu enggak Tuhan ngomongnya apa? Buka Lukas 6 ayat 45. Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Apa yang diucapkan mulutmu meluap dari hati. Saya langsung tek gitu. Mulutmu sudah mengampuni, hatimu masih belum. Nunduk kan dia.
nunduk langsung. Lah kok ya saya ngerti-ngerti ayat di atas mimbar itu loh. Apa saya ngubah-ubah Alkitab? Tidak, Tuhan ngomong. Itu loh yang dikatakan, bukan kamu yang berkata-kata, tapi rohku yang ada di dalam kamu. Di situ artinya apa? Tuhan hidup di dalam kamu. Dan kamu hidup di dalam Tuhan. Amin. Mau saya tutup satu. Boleh ya Bu? Satu aja. Saya mau jawab pertanyaannya Pak Sabah tadi. Pak Hendri. Di dalam itu dia tanya. Tak bocori mau? Nah gitu kan. Apa enggak usah? Enggak usah bocoran. Memang saya bikin penasaran Bapak Ibu. Cerita mau tak ceritain enggak? Enggak, ya sudah, enggak jadi gitu kan. Pak Hendri tadi itu ngomong sama saya gini. Pak Yusak itu kalau khotbah kayak Pak Yusak Cipto. Gitu ya Pak, tadi tanya gitu ya. Nah saya bilang nanti di ibadah tak cerita nih. Jadi ceritanya gini Pak. Waktu itu saya naik kapal pesiar di Barcelona ke Laut Mediterania Utara. Saya kira-kira jam 1 malam keluar. Jadi saya kalau naik kapal itu di balkoni. Balkoni itu, jadi kapal itu ruangannya itu dari ini tiang ini sampai ke belakang kaca itu. Itu tempat tidur, ya toilet, ya ada sofanya gitu. Besarnya segini. Tapi di luar ini ada balkonnya, namanya ruang kamarnya balkoni, ada balkonnya. Saya keluar dari kamar, kan malam terang bulan gitu, bagus enggak? Bagus itu. Kalau di tengah laut ya, malam-malam terang bulan, waduh bagusnya bukan main. Saya itu lagi lihat ke atas, liatin bulan lagi bersinar gitu. Ada jubah jalan. Saya bilang, kok ada jubah jalan ya? Saya itu dari kiri ke kanan gitu. Cus. Ya saya cuma diam aja, enggak tahu artinya. Pulang saya ke Jakarta. Saya ketemu sama teman saya yang tahu Alkitab. Saya enggak pernah sekolah Alkitab. Sekolah formal ya cuma SMP. Apa saya sarjana? Enggak. SMP. Pekerjaan saya dulu apa? Tukang kirim. Numpak sepeda. Yang mujizat apa tahu? Istri saya kok gelem be aku. Dia itu pinter loh. Bener. Saya bodoh, bahasa Inggris saya itu dapat 2 di rapot. Lawang rapot itu loh, itemnya 1 tok, olahraga. Istri saya itu 10/3 di rapot. Lah kok gelem be, aku ini kan mujizat jenenge. Saya tanya sama teman saya, kenapa ya kok saya lihat jubah? Dia itu ngomongnya gini, belai. Waduh, kenapa kok waduh, tak lihat kaki enggak kejepit pintu. Haduh, kenapa aku? Dia bilang nanti sebentar lagi akan ada banyak pendeta yang dipanggil Tuhan. Mosok, meden-medeni tok kamu. Kamu nakut-nakuti doa kamu. Benar, lihat aja 2-3 bulan kemudian. Benar. Ada 2-3 bulan itu ada 6 pendeta panggil Tuhan. Salah satunya Pak Yusak Cipto dan Pak Petrus Agung. Beda 1 bulan kan itu. Itu. Dan pada waktu Pak Yusak Cipto meninggal, nggak tahu WA dari mana, masuk ke dalam WA handphone saya. Kaget saya. Ini kan jubah yang tak lihat di Barcelona itu. Sejak itu ada 2, mungkin
200-300 orang. Ngomongnya sama. Bapak kalau khotbah kayak Ishak Cipto, padahal saya kenal juga enggak. Ketemu juga enggak pernah. Tapi sejak itu, saya pernah sekali khotbah di Australia. Begitu saya khotbah, ada ibu-ibu nangis. Duh, saya pikir hatinya tersentuh sama khotbah saya, saya pikir gitu. Ternyata dia bilangnya apa? Pak, saya itu doa sama Tuhan tadi malam. Doa apa, Bu? Saya minta di Ishak Cipto dikirim ke Australia. Lah kan sudah mati, Bu. Ya Bapak ini ngomongnya gitu. Itu kemarin di Surabaya ya gitu. Pak, kok Bapak kayak di Ishak Cipto? Jadi kalau Bapak mau tahu bahwa semua hamba-hamba Tuhan yang besar itu memiliki jubah. Memiliki jubah. Dan saat dia kembali kepada Tuhan, jubah itu tetap tinggal di bumi. Seperti Ilya dan Elisa. Makanya saya kalau suruh khotbah, saya tidak mau. Saya punya bahan, tapi saya tidak mau ditampilkan. Kenapa? Saya takut deh. Saya pernah sekali khotbah di Tangerang. Benar nih, kejadian benar. Saya udah siap, udah prepare bahan khotbah, puji-pujian Tuhan ngomongnya, bukan itu. Piye coba. Lah terus yang mana Tuhan? Tinggal pergi. Loh saya itu, Tuhan itu seringnya gitu. Ditinggal pergi. Puji-pujiannya berhenti enggak? Pada waktunya saya berhenti. Tuhan belum ngomong, suruh khotbah apa? Piye coba. Ya saya terpaksa naik khotbah apa, bingung toh. Jemaatnya tak jadi cerita, saya sering keluar negeri. Saya sampai pernah pergi kutub bareng. Kutub utara saya pernah. Beno bahasa Inggrisnya loro ning rapot toh. Pernah saya. Saya tetap bisa balik. Saya pergi kutub utara itu lewat Alaska pernah, lewat Eropa pernah. Itu saya diteguk, tak cerita ke mbek jemaat toh. Tong, di tengah-tengah cerita itu Tuhan bilang gini, sekarang waktunya. Bingung enggak? Waktu apa Tuhan? Lu ngomong mbok sing jelas gitu kan enak, ya toh? Sekarang waktunya apa? Sekarang waktunya makan gitu kan enak, ya toh? Enggak, cuma ngomong sekarang waktunya. Disitulah letaknya. Kalau Tuhan hidup di dalam kamu dan kamu hidup di dalam Tuhan, tahu artinya. Saya bisa marah loh. Saya bisa marah sama jemaat. Ngomongnya apa? Siapa di sini yang berani ngelawan pendeta? Hati-hati ya, dia di sini bukan kehendaknya dia. Dia di sini karena dipilih oleh Tuhan. Kalau engkau berani-berani ngelawan pendeta, hati-hati dengan keluargamu. Saya bilang gitu. Orang ngerti urusan ini ngomong gitu, jemaat edan saya. Tahu nggak Bapak Ibu? Turun, disikap aku pendeta nih. Loh kok nyikap-nyikap kenapa? Tahu nggak Bapak Ibu? Sorenya dia mau diusir dari gereja itu. Sama orang yang duiti gereja itu. Bandar judi. Seumpama saya enggak nurut sama Tuhan. Enggak nurut sama Tuhan. Saya tetap khotbah dengan apa yang saya persiapkan. Gereja itu porak-poranda, tanggung jawab siapa? Saya toh, Tuhan nugaskan saya untuk memberitahu. Sampai hari ini gereja itu tetap bertahan. Kalau sampai waktu itu saya enggak melakukan itu, rusak kan saya. Pak Jani ini mau tak terus ke LGBT, enggak ada waktu ini ya. Enggak apa-apa ya Bu? Katanya enggak apa-apa, mau dengar perkara LGBT? Nah itu. Saya itu LGBT, tahu LGBT? L itu apa? Lesbian, G,
transgender, bukan, bisex, transgender. Kenapa itu terjadi? Yang nomor satu, Bapak Ibu pernah dengar enggak? Aku tuh hidup dilahirkan seperti ini. Aku tuh enggak mau, tapi aku lahir sudah kayak gini. Pernah dengar kan itu? Sering kan? Itu yang dikatakan kutuk keturunan. Orang tuanya, kakeknya, mbah buyutnya, mbah cicitnya, dia mempergunakan jimat-jimat atau susuk atau apa yang berhubungan dengan seksual. Saya tidak ngerti apa, tapi itu yang semua berhubungan dengan seksual. Anaknya akan jadi kayak gitu. Pengen tahu ayatnya? Keluaran 20 ayat 5. Keluaran 20 ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Itu ngeri kan? Artinya kutuk itu apa? Artinya kutuk itu apa? Kamu tidak berbuat tapi kena akibatnya. Tapi kalau kamu berbuat, kena akibatnya itu tabur tuai. Jadi kamu harus memilah ini mengenai kutuk. Ya. Saya kutuk ini sebetulnya ada kutuk Taman Eden, ada kutuk Menara Babel. Terus yang kedua, sebabnya tidak bisa mengampuni. Penyebab LGBT yang kedua adalah tidak bisa mengampuni. Ini terutama buat wanita. Wanita yang sering dikecewakan dengan pria. Dia akan kena akibatnya apa? Ngapain aku berhubungan dengan pria? Lebih baik aku berhubungan dengan wanita yang mengerti akan aku. Kelihatannya manis kan? Itulah gara-gara tidak bisa mengampuni. Matius 6 ayat 15. Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Itu kalau kamu tidak ngampuni, makanya kenapa Pak Niko tuh bilang generasi Yeremia. Kenapa kok Yeremia bukan generasi Paulus, apa generasi Yeremia, apa sing tua-tua itu. Soalnya yang tua-tua tidak bisa mengampuni diri sendiri. Nah ini kan lucu kan? Ngerti enggak? Tidak bisa mengampuni diri sendiri. Contoh. Ini yang paling gampang contohnya apa? Orang bisnis. Kalau punya salesman, orangnya dari Cirebon misalnya, ini contoh loh, bukan orang Cirebon gitu ya, ini contoh. Terus orangnya itu ngemplang, ngambil uang. Terus dia berkata gini, jangan ambil orang Cirebon. Itu kamu tidak bisa mengampuni, karena orang Cirebon tidak semuanya jelek kayak gitu. Tapi kamu sudah stempel semua jelek. Itu yang menyebabkan kamu tidak bisa dipakai Tuhan. Karena kamu tidak mengampuni dirimu sendiri. Kamu picik. Tapi kenapa kok Yeremia yang dipakai? Karena masih muda, belum ada pengalaman apa-apa, Tuhan yang pakai itu. Mengapa angkatan Yeremia dipakai Tuhan? Karena dia belum dikotori dengan pengalaman-pengalaman yang pahit. Dan yang ketiga, LGBT penyebabnya apa? Roma 1 ayat 25 sampai 27. Roma 1 ayat 25 sampai 27. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar.
Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman, laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Gimana? Ngeri kan? Ngeri nggak? Makanya hati-hati. Ini saya ngasih contoh bukan hanya ini tak loh. Merubah kebenaran firman Tuhan dengan dusta. Ini konteksnya merubah kebenaran firman Tuhan dengan dusta. Banyak loh orang merubah kebenaran firman Tuhan dengan dusta. Hanya gara-gara uang dia tidak peduli akibatnya apa. Tapi yang saya amati ini banyak yang terkena itu gereja. Pendeta nih. Sekarang itu banyak loh pendeta-pendeta yang kelainan seks. Saya itu pernah ke Palangkaraya, ketemu 2 pendeta di sana, di dalam penjara. Tak datang ibu pendeta nih. Tahu, kenapa Pak kok sampai masuk sini? Tak pikir dia makan perpuluhan gitu ya. Saya pikir gitu loh. Ternyata pedofil. Tahu pedofil? 2 orang di dalam penjara. Ini saya sekarang lebih tahu lagi. Banyak sekali. Dan setelah saya pelajari, kenapa umurnya di atas 50 tahun? Nah itu loh. Kok enggak waktu masih muda? Setelah umurnya 50 tahun. Karena dia terlalu sering. Ini begini, kenapa kok hamba Tuhan? Misalnya, Pak Henry ini ditugasin Bu Rachel. Pak, nanti bawa firman Tuhan di tempat sini, di ibadah di Pondok Gede ya. Kalau saya artikan bahasa sehari-hari, Pak bawakan pesan Tuhan untuk jemaat di Pondok Gede, gitu ya. Kalau Pak Henry ini dapat jadwal khotbah di Pondok Gede, itu artinya kata-kata lain apa? Sampaikan pesan Tuhan untuk jemaat Pondok Gede. Lah kalau Pak Henry tidak bisa mendengar suara Tuhan, pesannya sopo yang disampaikan? Itu loh. Pesannya siapa yang disampaikan? Pesannya dia sendiri kan? Supaya dapat jadwal lagi. Betul enggak? Disinilah letaknya. Motivasinya kan banyak. Ada untuk pribadi, kemasyhuran pribadi, ada masalah uang, ada masalah dan macam-macam. Saya sangat bersyukur sama Tuhan. Saya itu sangat bersyukur sama Tuhan. Saya kemana-mana, saya khotbah, saya seminar. Saya bukannya pakai uang gereja, pakai uang pribadi saya. Jadi saya membangun rumah saya di surga. Toh. Tapi kalau seumpama saya pakai uang gereja, repot saya. Makanya Tuhan itu memberikan satu privilege sama saya. Cuma Bapak Ibu harus tahu, saya belajar menundukkan diri 20 tahun. Saya belajar penguasaan diri 10 tahun. Hati-hati. Dan saya apakah meninggalkan? Enggak. Saya tetap. Dan itu justru saya bangga. Saya senang sekali saya lewat jalan itu. Tidak usah terlalu jelas ya. Soal ini enggak enak didengar. Ayo kita doa. Kita bangkit berdiri. Kita sudah menerima berkat Tuhan. Yang saya harapkan Bapak Ibu bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Engkau bertemu dengan Tuhan dengan penuh kekudusan, tidak dengan pakaian kotor. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau Engkau sudah akan membukakan rahasia firman Tuhan. Dan kami Tuhan mendengar akan
rahasia ini supaya kami Tuhan lebih berkenan saat kami beribadah. Dan kami boleh ada di tengah-tengah kami. Dan kami merasakan hadirat-Mu pada setiap kali kami ibadah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita tutup ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Aku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi siapa yang diberkati Tuhan, beri kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat. Amin saudara. Mari kita praktekkan semua yang sudah disampaikan oleh Pak Yusak, ya. Ya tidak hanya simpan tapi kita praktek dalam hidup kita sehingga kita diberkati Tuhan, boleh melakukan kehendak Tuhan dan menjadi berkat di mana saja kita berada. Amin. Mari arahkan tangan kita kepada hambanya Pak Yusak dan Ibu yang sudah boleh menjadi alat Tuhan bagi kami hari ini, memberkati dengan pengertian-pengertian yang sangat dalam. Biarlah kami semua melakukannya bersama dengan pengurapan daripada Roh Kudus-Mu saja. Hikmat yang daripadamu Tuhan turun atas kami semua di dalam hati kami dan mengarahkan kami melakukan yang benar di hadapan-Mu. Berkati keluarga Pak Yusak, istri, anak-anak, cucu-cucunya semua boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dan Engkau turunkan Roh-Mu, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan mari kita siapkan hati untuk kita boleh membawa pulang berkat Tuhan bagi keluarga kami masing-masing, yaitu berkat damai dan sejahtera yang melimpah-limpah, kasih anugerah dari Allah Bapa yang di surga. Dan demikian kami berjanji untuk makin hari makin intim dengan Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya selalu. Hari ini sampai Tuhan datang kembali. Yang setuju dan percaya katakan bersama-sama amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapak saudara bisa bersatu sejenak mengucap syukur atas ibadah siang hari ini. Sampai minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.